محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ لسان العرب كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santriwan santriwati yang saya cintai, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana berada, rahimakumullah yang saya cintai. Sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk selalu berusaha meningkatkan rasa ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan untuk selalu berusaha mencari ilmu supaya kita bertambah pengertian kita, ilmu kita. Karena mencari ilmu itu adalah diwajibkan semua kaum muslimin dan muslimat di mana berada, bahkan diwajibkannya walau bisin. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan ada minal mahdi lal lahdi, mulai dari buayan kita dilahirkan masih kecil, dibuayi oleh ibu kita sampai ilal lahdi, sampai di liang lahat, itu terakhir kita untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, dengan berusaha mencari ilmu lewat pengajian-pengajian kayak begini, kita bisa tambah ilmu kita, meningkatkan pengertian kita, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana pengertian kita adalah mencari ilmu supaya kita mengerti bagaimana kita takwa, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Santriwan santriwati yang saya hormati, saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah yang saya hormati, pengajian Mujito Channel kali ini kita meneruskan pengajian kita, yaitu pengajian fikih kitab Safinatun Najah, yang pada kali ini menerangkan pelajaran pasal yaitu an-najasatu. Jadi pasal tentang najis. Kita sebelumnya, najis itu apa? Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang najis, kita harus tahu dulu najis itu apa sih.
Dalam secara bahasa, najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan gitu saja. Gila nih cara wong Jawa nih. Apalagi dimakan. Dipegang aja itu najis. Jijik. Seperti seperti kencing. Masa kencing najis dipegang? Atau tinja. Kotoran. Sudah kotor, namanya aja kotor, menjijikkan. Kok dipegang, itu adalah najis. Jadi secara bahasa najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Tapi secara istilahnya adalah najis adalah sesuatu yang menjijikkan yang menyebabkan tidak bisa membawa afsahnya untuk melakukan sholat. Kalau kita megang darah itu najis. Kena kencing. Apalagi kencingnya anak perempuan. Orang perempuan. Baul itu juga najis. Baul atau kencing itu najis. Apalagi kencingnya anak perempuan. Itu najis. Lah kita kena kencing anak kita. Itu harus dibersihkan dulu, dicuci dulu. Kalau kita megang atau kena kencing, air seni, air kencing anak kita, itu tidak boleh melakukan sholat. Karena kalau belum dibersihi, itu namanya tidak bisa absah. Jadi kencingnya anak kita itu tidak bisa membawa afsahnya kita melakukan sholat. Nah ini secara istilah adalah gitu. Secara istilahnya tidak bisa membawa afsahnya sholat karena najis itu. Ini. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya, marilah kita membaca surat Fatihah seperti biasa. Kita membaca surat Fatihah bersama-sama ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat minal masyriqi wal maghribi wa ilal mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man alam taha wa jazat alam taha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ata'alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku salah sijining fasal an-najasatu utawi pira-pira najis iku salah satun ana telu. Mughallazatun swijine yaiku najis mughallazah wa mukhaffafatun nomor lorone najis mukhaffafah wa mutawassitatun nomor telune yaiku najis mutawassithah. Al-mughallazatu utawi najis mughallazah iku najasatul kalbi najise kalb.
anjing atau asu, wal khinziri lan najise celeng atau babi, warfai ahada hima utawa pange pang utawa ya pange salah swijine kalep lan khinzir. Jadi pang itu lek pang itu lek uwit itu pang farun, tapi lek di sini adalah pangi apa jadi anak. Wa fari ahadihima anak lan anak salah swijine karone celeng lan khinzir. Wal mukhaffafatu utai nomor loro najis mukhaffafah iku baulus sobiyi uyuwe anak lanang allazi kang lam yat'am kang gurung mangan sapa sobi ghairal labani sakliyane banyu susu, walam yablugh lan durung tumeka sapa sobi tumeka al haulaini ing umur 2 tahun. Wal mutawassitatu nomor 3 utawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekarine pira-pira najis. Adik-adik santriwan-santriwati dipepeki maknane, dipepeki supaya lek sinau iku biar ndak bingungkan. Lek sinau, lek matlah itu bisa dibaca. Kemarin sudah saya bilang kalau memang tidak bisa memaknai di kitabnya itu ditulis di buku tulis dan dikasih jarak 2 atau 3 baris supaya kalian bisa memberi makna gandul di bawahnya. Jadi lek memberi makna biar tidak uyel-uyelan gitu loh. Jadi dipakai maknanya nggih. Tak ulangi tak ulangi lagi. An-najasatu tawi pira-pira najis iku salah satun ana 3. Najis itu ada 3. Jadi pembagian najis itu dibagi menjadi 3. Apa itu? Nah ini. Mughallazatun swijine najis mughallazah. Mughallazah ini najis berat. Mughallazah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Mukhaffafah ini najis ringan. Wa mutawassitatun lan nomor 3 najis mutawassithah. Najis dibagi menjadi 3. Nomor 1 najis mughallazah, yang nomor 2 najis mukhaffafah, yang nomor 3 najis mutawassithah. Nah, kita baru mendalami apa sih najis mughallazah iku, apa sih najis mukhaffafah iku, dan apa sih najis mutawassithah itu. Nah ini selanjutnya. Al-mughallazatu tawi najis mughallazah iku najasatul kalbi najise asu. Jadi asu atau anjing itu adalah najisnya najis mughallazah, najis berat. Wal khinziri lan najise babi utawa celeng. Baik babi celeng peliharaan. Ada orang yang memelihara babi atau celeng. Baik celeng atau babi hutan atau babi liar, itu najis mughallazah, berat najisnya.
Mengapa kok berat? Nah, ini karena harus nyucinya. Nah, ini nanti keterangan selanjutnya barangkali di bawah ada nanti cara mencucinya najis berat itu bagaimana. Dicuci sampai 7 kali, terus sampai salah satunya harus dengan debu, itu nanti pelajaran selanjutnya. Yang pasti adik-adik harus mengetahui najis 3 itu adalah mughaladzah, mukhafafah, mutawasithah. Dan mughaladzah itu najisnya kalb wal khinzir. Di sini ada lagi wa far'i ahadihima. Wa far'i ahadihima lan najise anake salah swijine karone kalep lan khinzir atau asulan celeng. Ini asu najis, celeng najis. Lah, wa fariha iku anake asu, anake celeng iku pasti najis. Anake asu, anake celeng pasti anake celeng pasti celeng, anake asu pasti asu. Pasti anaknya juga najis, tapi wa fariha. Wa fariha di sini barangkali adik belum tahu, wa fariha itu adalah dianakkan salah satunya, baik kaleb, asu maupun celeng atau khinzir atau babi. Asu berhubungan dengan khinzir, babi berhubungan dengan asu sampainya. Nah, wong asu kok berhubungan dengan celeng. Nah, anaknya jadi apa nanti? Kalau anaknya jadi celeng, juga najis. Anaknya jadi asu juga najis. Pak Ustadz, bagaimana kalau asunya itu berhubungan dengan kambing? Nah, ini coba. Ini asu atau babi? Asu atau babi atau khinzir atau celeng atau anjing yang berhubungan dengan selain asu, selain khinzir, ini asu laki-laki berhubungan dengan kambing seumpama. Kambingnya perempuan. Seumpama ini, walaupun toh ini anaknya berupa kambing. Ingat, saya ulangi adik biar paham. Asu berhubungan ambek kambing. Mbek. Nah, walaupun toh anaknya itu berupa mbek, anaknya ini juga najis walaupun toh berupa mbek. Ini wa far'i ahadihima. Bagaimana celeng sama? Celeng berhubungan dengan kambing atau berhubungan dengan sapi. Ini anaknya walaupun tuh berupa lembu, berupa sapi, walaupun tuh berupa kambing, berupa mbek, anaknya ini juga najis. Ini keterangan dari wa far'i ahadihima. Jadi pange atau anak salah satunya asu lan celeng, anjing dan khinzir atau babi itu juga najis. Ini najisnya najis mughaladzah, berat najisnya. Nanti cara bersihnya belakangan saja. Kita lanjutkan. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah. Nomor 2-nya. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sabiyyi, uyuwe anak lanang. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sabiyyi, uyuwe anak lanang. Uyuwe anak lanang. Anak lanang yang bagaimana? Anak laki-laki yang bagaimana?
allazi kang lam yat'am kang kurung mangan sapa sabi utawa anak lanang tadi, lam yat'am kang kurung mangan apa-apa sapa anak lanang mau, ghairal labani sakliyane mimi susu. Ini susu. Walam yablugh lan gurung tumeka sapa sabi. Sabi ini anak lanang. Kamu maknani walam yablugh lan gurung mangan sapa anak lanang. Ngono ya kena. Gurung tumeka, walam yablugh lan gurung tumeka sapa anak lanang. Tumeka al-haulaini ing umur 2 tahun. Nomor 2 namanya najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa? Yaitu uyuwe atau kencingnya anak laki-laki. Nah, tapi anak laki-laki tadi itu lam yut'am kang belum makan sama sekali selain air susu ibunya. Selain air susu, dia belum makan sama sekali selain air susu. Itu najis mukhafafah. Nanti cukup disiram seumpama itu. Nanti nyucinya belakangan saja. Cara nyucinya belakangan. Kita memahami dulu uyuwe anak lanang iku najis. Ya. Najis. Uyuwe anak wedok tambah najis meneh. Tapi anak laki-laki yang belum makan apapun selain susu itu masih mukhafafah. Atau anak laki-laki tadi yang belum umur 2 tapi kalau sudah makan, umurnya sudah lebih 2 tahun, sudah makan, kalau kencing ya najis. Ya seperti air kencingnya kita. Gitu loh. Ini najis mukhafafah. Selanjutnya wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah. Nomor 3-nya wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah iku sairun najasati, sekarine pira-pira najis. Selain najis mughaladzah tadi kalbu lan khinzir, balu sobi, itu semua itu adalah najis mutawasitah. Karena perlu diingat untuk adik-adik, barangkali kalau kencing hati-hati, duduk nanti nyiprat, karena cipratane baul sampeyan, uyo sampeyan, kencing sampeyan, adik-adik semua itu sudah najis, tidak sah untuk melakukan sholat kalau kena kencing itu najis. Barangkali ada yang juga sudah dewasa, nanti harus tahu apa ya sih jadi najis kuwi. Seperti tinja, itu juga najis. Gendong adike dieeki. Ketoke kok gak kena. Ragu, ya wis dicopot aja pakaiannya, ganti. Kalau mau melakukan sholat. Itu juga najis. Apalagi kayak anjing, kayak babi, anaknya anjing, anaknya asu, anaknya babi, anaknya itu juga najis. Itu barangkali ada yang nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau
kencingnya asu, ya sama. Kencingnya manusia najis, apalagi kencingnya babi, kencingnya anjing, itu juga najis. Kok kencing? Air yang keluar dari barangmu itu, mazi, wadi, itu najis. Lek mani memang nggak najis. Memang mani itu suci, tapi mau sore kena ngono terus gak dicuceni. Itu loh. Apalagi mau keluar air mani kok nggak mau sholat, ya enggak. Kamu harus malah wajib mandi. Kalau keluar wazi, mazi, wadi, itu kamu tidak perlu mandi, perlu dicuci gitu saja. Tapi ingat, mazi, wadi itu najis. Nanti pelajaran selanjutnya saya terangkan apa itu air mani, apa itu air mazi, apa itu wazi. Laki-laki perempuan loh. Jangan mengira perempuan itu tidak ada air mani loh. Ada. Mazi, wazi ada. Ya. Nanti kita belajar terus. Itulah perlunya kita belajar dan selalu belajar, apalagi ilmu fikih kayak begini. Sangat perlu sekali karena membawa kayak gini, membawa keabsahan sholat kita. Keabsahan sholat kita. Kalau spermanya orang dewasa, maksudnya air mani itu tidak itu tidak najis sebenarnya. Tapi kalau spermanya asu, anjing atau celeng, itu spermanya bagaimana? Itu spermanya juga najis. Kalau sperma orang, manusia itu suci, tapi spermanya anjing, celeng, itu najis. Perlu diketahui, najis. Itu. Juga ada barangkali darah. Mari beleh korban. Hari korban bisa nyembelih, darahnya kan cur, muncrat. Kena baju atau kena celananya. Ini harus dicuci. Darah itu juga najis. Darah, nanah. Apalagi nanah biasa, ya nanah uwuk, itu najis. Ya, nanah biasa, nanah uwuk. Apalagi barangkali ada yang tahu minuman, cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan itu termasuk najis. Diminum haram, kena tangan kita atau kena kain kita, itu hukumnya najis. Itu cairan, walaupun toh cairannya bening, itu najis. Barangkali bangkai apa? Bangkai tikus. Tahu bangkai tikus? Guang bangkai tikus pakai terus dipegang aja nih. Lek bangkai itu najis. Setelah megang tikus, itu harus dicuci tangannya. Gak gilo-giloan dipegang aja. Bangkai kucing, bangkai tikus, bangkai kambing, itu bangkai loh. Itu yang sudah busuk terutama, itu najis. Bangkai kucing, bangkai tikus, namanya bangkai loh. Pokoknya semua bangkai itu najis sebenarnya hukumnya. Selain bangkai manusia itu mayit, itu tidak najis. Bangkainya apalagi ikan laut,
Ikan laut barangkali pindang, teri, iwak bilis, iwak tamban, itu kan bangkai semua. Iwak asin itu tidak najis, itu bangkainya ikan laut. Bangkainya belalang itu tidak najis. Ya. Ada bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan laut itu tidak najis. Selain itu najis semua. Perlu diketahui. Itu. Ya, sekali lagi kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu barangkali mau melakukan sholat, itu harus bersih dulu dari semua najis-najis yang saya sebutkan tadi. Ada lagi barangkali ada yang ngenger. Dulu ngenger itu namanya ikut juragan ngopeni sapi. Sapi biasanya itu kan gayemi gitu. Lah gayemi itu biasanya gayemi itu netes gininya. Liurnya netes. Nah, liurnya sapi yang netes dari gayeman itu juga najis. Itu najis. Bagaimana Pak Sudi kalau ludah? Ludah. Ini barangkali adik-adik belum tahu. Ludah itu kalau ludah yang ini tidak najis. Yang ludah ya ini najis. Tapi kalau ludah keluar dari dalam perut, ludah yang keluar dari dalam perut itu najis. Tapi kalau ludah yang di mulutnya tidak najis. Ya. Paham? Ya, barangkali cukup sekian dulu pengajian kali ini. Kita baca hamdalah supaya manfaat ilmu kita. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya minta maaf. Apabila ada kurang minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul